Halo semua, jumpa lagi di channel Felix Tech. Hari ini kita akan membahas mengenai head unit TS10S. Oke, saya tutup karena ada serial number dan juga IMEI-nya. Jadi ini platform information-nya udah TS10S ya. Untuk CPU dia pakainya 7862S yang versi 2 GHz, internalnya 32, RAM-nya 4 GB. Untuk versi yang saya bahas ini dia menggunakan layar 2K dengan built-in kamera 360. Oke, di sini kita bisa lihat dari kamera sistem dan ada menu 360-nya. Layarnya dia pakai yang 2K 1200x2000 dan untuk application versionnya ini firmware-nya berbeda ya dengan TS10. Dia tidak bisa saling kompatibel. Beda sistem. Oke. Untuk fitur OTA masih mendukung. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya kita mau lihat mengenai ini untuk application switch-nya. Dia udah beda dikit. Untuk mengenai Android version. Android versionnya ini, dia udah Android version 12. Ini yang saya bilang, jamnya itu udah jam yang Android. Yang kelihatan Easter egg-nya. Oke, jadi ini Android 12 yang real. Kemudian kita akan bahas berikutnya mengenai kita mau cari aplikasi. Dukungan aplikasi itu lebih banyak. Kalau misalnya dia di Android yang 10, itu Netflix-nya tidak bisa lewat Play Store. Jadi tetap bisa install Netflix, tapi versi Netflix-nya itu tidak bisa pakai yang versi dari Play Store. Dia mesti pakai versi yang agak tua baru bisa. Kalau ini, dia bisa langsung dari Play Store. Nah, yang berikutnya lagi, kita mesti bahas yang saya ceknya lewat aplikasi-aplikasi seperti AIDA. Kalau AIDA-nya nyala, otomatis Cam 360-nya terakses. Oke. Ini karena tidak ada tombol home screen, jadi kita pakai seperti ini ya. Nah, di sini terlihat dia terbacanya sebagai 7862A. Sebenarnya 7862A dan 7862S itu cuma beda kode dari pabriknya saja. Jadi 7862A itu pertama kali keluar itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, dan dia keluarnya itu dengan frekuensi 1,8 GHz. Nah, yang sekarang itu yang 7862S itu dia versi overclock lah istilahnya. Dia itu versinya 2 GHz. Cuman di sistem kayak misalnya AIDA kadang-kala masih bacanya seperti 7862A. Di aplikasi-aplikasi yang lain juga rata-rata masih bacanya 7862A. Oke. Nah, dia Unisoc Tiger T618. Dia fabrikasinya 12 nanometer dengan Cortex A75-nya di 2 GHz dan A55-nya di 2 GHz. Oke, sekarang kita buka lagi aplikasi yang lain selain pakai AIDA, kita pakai CPU X. Dia bacanya T618. Kemudian untuk di CPU Z sama dia bacanya T618.
Oke, sistem. Apakah bisa terbaca? Sepertinya tidak. Oke, kita lanjut aja ke dev check. Nah, di sini dia terbacanya. Nah, dia update dulu. 1,8 sekarang baru terbaca 2 GHz-nya. Untuk sistemnya, dia pakainya Android 12. Androidnya 12, API levelnya di 31. Dan memang harusnya Android 12 itu API levelnya di 31. Oke, resolusi layarnya 1200 kali 2000. Androidnya versi 12. Oke. Nah, yang kita bahas berikutnya, kemudian dari Antutu dan Geekbench. Kita mulai dari Geekbench aja ya. Geekbench-nya saya baru tes tadi, dan untuk skor Geekbench-nya dapatnya di single core-nya itu 422. Ini terlalu terang layarnya, saya redupin dikit. Jadi sekalian bahas di sini. Untuk drop down menunya itu dia baru ya. Dia lebih gimana ya? Lebih ke kayak seperti kayak kita pakai tablet yang besar. Dia lebih modern look-nya. Dia udah Oke, dan juga untuk notifikasinya. Untuk single core-nya 422, multicore-nya di 1100. Dikenalnya sebagai Android 12. Sekarang kita buka di Antutu. Untuk di Antutu skornya ini 228.000 ya. Oke, dia Antutunya versi 10. Jadi itu lagi salah satu bedanya. Kalau misalnya kita pakai yang dulu TS10 tuh kayaknya mentok di Antutu 9 berapa gitu. Dia nggak bisa di atasnya, karena untuk install Antutu 10 itu minimal dia harus Android 11 baru bisa. Jadi TS10 yang biasa itu mentok di Antutu 9. Kita sekalian lihat ya untuk LCD-nya. Menurut saya sih bagus banget ya untuk yang 2K ini. Kalau misalnya dibilang masalah saturasi warnanya, oke banget karena dia panelnya udah QLED. Dan dia kalau gelap kayak gini nih, gelapnya gelap banget. Jadi kalau dia dim, kalau misalnya kita pakai malam ya, kalau biasanya kita pakai layar terlalu terang itu silau tidak nyaman di mata. Nah kalau ini enak, itu kelebihannya salah satu. Dan untuk multitouch-nya dia bisa di 10 titik untuk multitouch. So touch response-nya juga jauh lebih bagus. Untuk yang berikutnya, kalau misalnya ada yang tanya lagi mengenai PIP window. Ini yang PIP window di halaman utama. Kita bisa pakai ya. Kalau misalnya mau pakai navigation, nah nanti dia akan nanya, please select navigation software-nya dulu. Nah, navigation software-nya kita pakai Google Map. Nah, dan dia akan rubah. Kalau misalnya kita mau ganti, kita bisa pilih recorder, bisa pilih map, bisa video, bahkan window app-nya ini
bisa kita pilih yang custom. Jadi kalau misalnya kita mau pilih custom, anggap aja contohnya misalnya tadi saya pakai CPU Z. Dia bisa ganti ke CPU Z. Oke. Berikutnya yang berubah lagi apa? Selain drop down menu, ini yang paling oke sih menurut saya, salah satu. Jadi untuk tampilan jauh lebih bagus. Fungsionalitas yang saya suka itu kalau misalnya kita mau connect ya, misalnya yang masih hobi pakai Android Auto atau Apple CarPlay, dia nih langsung masuk ke menunya. Yang berikutnya kita lihat yang berubah lagi itu dari tampilan DSP-nya. Oke. Yang berikutnya aplikasinya ada fan control. Jadi selama ini yang beli TS10 banyak yang bilang kipasnya agak terlalu ribut. Oke. Jadi untuk yang build yang baru ini kita buat aplikasi untuk bisa kontrol. Saya buat agak terang dulu ya. Nah, jadi kita buat aplikasinya ini supaya untuk fan control bisa always on, bisa always off, dan sekarang bisa starting kipasnya otomatis tergantung, bisa pilih dari CPU atau tergantung dari volume. Jadi lebih fleksibel kalau mau on off. Yang berikutnya kita bahas mengenai split screen dan ini dia. Kalau mau split screen, sekarang pilihannya gini, bisa split screen. Dan sekarang ini nih, di bawah ada menu kecil yang kelihatan ROM available RAM-nya ya. Bagi yang suka nanya, ini berapa giga. Sekarang bisa lihat di bawah. Sebenarnya tidak ngaruh sih, karena Android itu sebenarnya berapapun RAM-nya, dia akan selalu berusaha ngisi dengan aplikasi yang dipakai. Memang sistemnya sudah didesain seperti itu. Lagi pula kebanyakan kalau misalnya kita pakai head unit, pakainya navigasi, putar musik, entertainment, YouTube. Ya mungkin adalah yang pakai main game ya. Cuman saya rasa pada umumnya navigasi dan entertainment. Kita coba untuk split screen itu dari ini salah satu yang saya paling suka dari layarnya ini ya. Ini yang salah satu yang mau dibahas penting nih. Layar. Kadang biasa nanya, apakah bedanya hanya di resolusi aja? Enggak, ini bukan hanya di resolusi. Jadi bedanya kalau misalnya di layar 2K, ini dia udah pakai yang disebut fully laminated glass. Jadi fully laminated glass itu
dia untuk display, digitizer, dan juga glass protektornya itu udah jadi satu di lem. Jadi agak lebih tipis. Maksudnya lebih tipis seperti apa? Jadi layar semakin dekat ke kaca, tidak ada air gap. Jadi kalau misalnya kita lihat dari nyamping sini ya, di bagian ujungnya itu gapnya betul-betul tipis. Jadi kelihatan itu deket banget dengan layar. Sama coba aja deh, kalau misalnya mau cari tahu tentang laminated glass, coba cari, ini agak ekstrim sih, soalnya udah lama banget barangnya. Coba lihat bedanya antara iPhone 3 dengan iPhone 4. Nah, ketika iPhone 3 dia pindah ke iPhone 4, itu dia ada berubah dikit displaynya. Jadi dari yang sebelumnya dia masih belum laminated glass, dia menjadi fully laminated glass. Jadi layarnya tuh lebih mepet ke kaca. Mungkin analoginya kurang lebih bisa seperti itu. Jadi bedanya antara layar 2K ini dengan yang masih 1K atau yang HD, itu salah satunya di fully laminated glass. Kemudian di touch response-nya. Jadi kalau misalnya kita mau ngetik, saya sih tidak ngecek ya. Oke, sorry tadi saya potong videonya karena saya berpraktikan ternyata overexposure. Jadi saya kurangi. Kalau misalnya ditanya apa sih lebih enaknya, kalau layar 2K itu salah satunya touch response-nya. Jadi akan terasa pada saat apa? Pada saat kita ngetik. Apakah ini ngaruh banyak? Sebenarnya tidak. Tapi lebih nyaman aja. Kalau misalnya udah pernah pakai yang HD atau misalnya yang 1K, habis itu coba pakai yang 2K, itu baru bisa ngerti maksudnya seperti apa bedanya. Ya. Jadi kita coba lagi. Sebagai penutup, kita lihat aja deh untuk kualitas dari layarnya. Jadi kalau misalnya dia gelap, itu gelapnya benar-benar yang gelap banget. Yang terangnya itu bisa terang banget. Oke. Saya kira sekian videonya. Thank you sudah memperhatikan sampai sejauh ini. Thank you sudah bersedia sampai di akhir dengan video ini. Silahkan klik tombol jempolnya.
tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komen ya di bagian komentar. Thank you semuanya. Have a nice day.